Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi pada kesempatan ini Kak. Kita lanjut untuk membahas mimpinya Kakak. Yang mimpi ini menjadi nomor 14 ya, mimpi sebelum 2019. Iya. Insya Allah setelah ini kita akan mulai membahas mimpi-mimpi di tahun 2019. Iya. Dan ini mimpi tahun 2018. Iya. Judulnya Menemui Nabi Nuh di Puncak Gunung yang Berwarna Putih. Iya. Baik, sudah dan itu terang sekali adalah sebuah simbol juga Iya, ya Kak ya, iya. gunung yang puncaknya berwarna putih itu. Iya. Baik, seperti biasa saya bertanya kepada Kakak apa yang Kakak rasakan di dalam mimpi itu, seperti semualah seperti apa Iya. secara detail yang Kakak lihat. Baik, Iya. silahkan dimulai Kak. Ketika saya baru berada di dalam mimpi itu, saya mendapati diri saya sedang berjalan mendaki gunung yang saya lihat dari bawah itu sangat tinggi sekali. Sampai saya berkata, mampu ndak, sanggup ndak saya sampai ke atas itu, sangat tinggi sekali, sampai ngelihatnya itu ndak seperti ini, begini ngelihatnya saking tingginya. Tapi ketika saya sudah mendaki, tapi kok terasa ringan sekali gitu, dan cepat sekali saya nyampe. Dan ketika sudah di atas itu, saya melihat ada banyak bangunan di situ, bangunan kuno, tapi dia kosong di situ. Dan saya lihat di situ ternyata ada sebuah masjid di situ. Tapi bangunan-bangunannya kan dia besar-besar di sini, masjidnya juga besar. Nah, pas saya lihat di situ, di dalam masjid itu ada seorang laki-laki di situ, agak tua lah, kakek lah di situ. Terus badannya sangat besar sekali, seukuran pada saat saya memimpikan Nabi Adam itu. Gitu. Kurang lebih setinggi sama. itu ya, kurang lebih setinggi itu yang saya lihat. Tapi dia sedang duduk di situ. Nah, padahal beliau tidak menoleh. Pas saya datang di situ, beliau langsung memanggil saya gitu. Saya kaget di situ kan. Nah, saya masuk di situ. Ternyata dia sudah menunggu saya di situ. Dia ingin memberikan saya sebuah pesan di situ. Dan saya nurut di situ. Saya menunggu pesan yang akan dia sampaikan. Tapi ternyata sebelum dia memberikan saya pesan itu, beliau menyuruh saya untuk membersihkan sebuah rumah di sana. Saya merasakan kalau mungkin beliau menyuruh saya membersihkan rumah ini, mungkin untuk beliau berikan ke saya, mungkin rumah ini gitu. Saya rasain kan di situ. Biasalah kita kan, Iya. perempuan kayak gitu kan, kayak ibu-ibu biasa begitu. Jadi saya masih mikirnya seperti orang biasa lah gitu. Akhirnya saya masuk ke rumah itu, saya ambil sapu, saya bersihin. Di situ ada banyak sarang laba-laba juga di situ, karena dia, yang saya rasakan di dalam rumah itu, dia sudah lama kosong di situ. Maaf saya potong, ada banyak perabotan di situ? Ada banyak perabotan tapi udah lama tidak terpakai. Sampai kamar mandinya juga saya bersihin, banyak debu, banyak sarang laba-laba di situ, saya bersihkan semua. Sudah selesai, saya merasa sudah saya bersihin rumah itu, saya kembali ke kakek itu. Dan dalam rasa saya di situ, saya penasaran dengan pesan penting apa yang ingin beliau sampaikan kepada saya. Nah, ketika saya sampai ke sana, ternyata belum saya dapat pesan itu, saya sudah buru-buru terbangun. Masya Allah. Ya Jadi Allah. setelah Kakak terbangun, coba setelah ceritain. setelah saya terbangun, saya merasa kok nanggung sekali gitu. Nanggung sekali, sedikit lagi saya mau dikasih pesan, kenapa saya terbangun di situ gitu loh. Apa pesannya? Penasaran, ada penasaran di situ. Saya mau bertanya sama siapa, orang sudah terbangun. Tiba-tiba saya dapat tidur saya di kamar, ya Harusnya udah tidur gitu. lagi Kak, pakai tidur lagi. Ya Allah. Dan tidur mau lagi. tidur lagi, sudah mau sholat. Oh, sholat subuh. Iya. Tapi besoknya nggak kejawab juga. Belum, Nggak kejawab enggak dia nyambung kalau yang ini. Iya, nggak. Allahu a'lam, mungkin ada sambungannya yang enggak saya sadari mungkin. Betul. Allahu a'lam. Jadi itu ceritanya ya. Iya, Jadi menyisakan benar-benar rasa penasaran Iya. yang sangat ya ketika Iya. terbangun. Iya. Dan terasa sekali seperti belum selesai gitu Iya. kan, tapi sudah keburu kebangun. Iya. Terasa sekali kayak gimana?
Kayak nggak tahu, sudah nggak bisa diungkapin sudah rasanya itu. Jadi pertanyaan saya Kayak di PHP-in begitu. kayak di prank gitu ya. Ya kayak di prank gitu. Jadi gini Kak, Kakak sudah ngejelasin kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajahnya seperti apa. Iya. Terus Nabi Khidir juga. Iya. Kalau saya tidak salah, saya pernah mendengar ceramah dari Ustadz Khalid Basalamah. Beliau mengatakan Nabi Khidir itu dari Turki. Sedangkan Turki kan sudah masuk ranahnya Eropa ya Kak ya. Iya. Nah, jadi lebih condong memang ke wajah bule seperti itu. Allahu alam, tapi itu yang saya dengar dari ceramah beliau gitu kan. Berarti itu sejalan ya dengan informasinya Kakak mengatakan dia bukan berwajah Asia atau berwajah Arab, tetapi berwajah kalau kita lihat bule sekarang, jadi Nabi Khidir. Nah, lalu sekarang Nabi Nuh Kak. Jadi lebih ke arah mana, walaupun mungkin nggak bisa dikatakan oh bule atau Arab atau Asia, tapi agak lebih ke mana dia wajah beliau? Beliau itu wajahnya mungkin hampir mirip ke seperti Nabi Adam, dia anunya, bentuk fisiknya, bentuk mukanya begitu. Dia mau dibilang bule enggak terlalu, dia bule begitu. Arab? Iya, Arab enggak terlalu juga, dia menonjol ke Arab. Kayak campuran lah gitu. Oh, gitu. Kayak campuran begitu. Tapi lebih ke condong kalau menjurus yang lebih Asia, lebih ke Afrika. enggak, lebih ke bule juga dia. Antara bule Begitu. Arab gitu ya? Iya, Arab begitu. Lebih condong ke bule lah gitu dia. Bule dan Tapi agak bukan Arab. bule sekali, bukan. Mungkin seperti mukanya orang Syam mungkin. campuran Syam atau iya sekitar itu dah. Nah, gitu Kayak campuran orang lah Palestina kayak gitu dah. Tapi Cuman badannya sangat besar dia. Besar tinggi dia. Nah, yang menarik di Seperti sini, ini sekali. 2018, kita belum ketemu. Nah, di dalam mimpi itu Kakak tahu itu Nabi Nuh, dikasih rasa itu Nabi Nuh. Di dalam mimpi itu saya ndak tahu itu Nabi Nuh atau siapa sebenarnya ya. Tapi dalam rasa di mimpi itu beliau ini adalah seseorang yang bukan sembarang orang lah gitu, dan mengingatkan saya dengan sebuah puncak gunung yang harus saya tahu ini gunung ini sangat kental atau identik dengan beliau gitu, di mana gunung ini yang sangat tinggi, tempat yang sangat tinggi di situ, di mana ada banyak rumah-rumah yang sudah kosong di situ, yang mungkin ditinggalkan sama penghuninya atau bagaimana, kayak begitu rasanya. Tapi rumah yang saya bersihkan itu dia cocok dengan ukuran badan saya gitu, sebagaimana saya punya rumah sekarang, rumahnya manusia zaman sekarang seperti itu anunya, ukuran besarnya, tapi modelnya model zaman dahulu gitu. Betul. Begitu. Jadi itu. Tapi kalau musolanya dia sendiri, dia besar sekali. Masjid itu. Sendiri dia besar sekali di situ. Tapi masjidnya tetap dia sederhana, dari tanah liat juga dari gitu. Tanah liat, Dia berbeda anunya. Jadi walaupun itu putih seperti yang Kakak bilang tertutupi salju, Kakak tidak merasa dingin? Tidak. Oh, tidak. Biasanya kalau kan orang menggigil di situ ya, tapi saya ndak ada merasakan yang seperti itu. Saya yang ditekankan di mimpi itu hanya fokus dengan pesan yang ingin saya kejar, yang saya mau diberi pesan itu kan, saya penasaran di situ, sampai kalau mau dapat pesan itu bersihin dulu itu gitu, seperti saya akan membersihkan ini, saya dapat upah pesan itu, kayak gitu kesannya, seperti itu yang saya rasakan di situ ya. Kalau saya melihat sekelilingnya rasa itu ndak rasa dingin, apa itu ndak saya perhatikan di situ. Betul. Rasa dingin tuh ndak saya perhatikan, ndak saya rasain di situ. Jadi baik, sudah Kakak sampaikan tadi itu rupanya berarti Kakak di dalam mimpi itu belum menyadari dan tidak jelas belum menyadari, tapi kalau saya bilang itu Nabi Adam, sedangkan di mimpi yang lainnya juga saya pernah memimpikan Nabi Adam dan bukan beliau. Betul. Walaupun dia lebih gitu mirip karena badannya kan sama tapi mukanya berbeda gitu. Betul. Ya, karena ini mimpi 2018 dan mimpi tentang bertemu Nabi Adam itu seingat saya itu 2019. Artinya di sini di mimpi ini
kakak belum jelas mengetahui itu siapa. Iya. Yang jelas dia sangat penting Iya. sekali dan dia identik dengan sebuah puncak gunung. Itu Iya. saja yang kakak Iya. diberikan clue atau Iya. pemahaman, sehingga seperti biasa kan isyarat mimpi ini kakak disuruh untuk mencari ilmu agama. Baru setelah itu kakak baru menyadari, oh berarti seorang yang badannya besar, yang kemudian di tahun 2019 kok badannya mirip dengan Nabi Adam, tetapi orang ini sangat penting dan identik dengan gunung yang puncaknya putih. Sehingga tentu saja menjadi sebuah kesimpulan bahwa yang paling mendekati di sini adalah beliau adalah Nabi Nuh alaihi salam, seperti itu. Jadi itu terbentuk sebuah kesimpulan. Nah, kembali lagi yang menarik di sini, ketika kakak terbangun di 2018 itu, tentu kakak mungkin sedikit banyak menduga-duga kan, ini mimpi saya artinya apa ya? Dan itu kita belum ketemu. Dulu dugaan kakak apa sih ketika kakak terbangun? Ketika saya terbangun, saya hanya fokus dengan kakek itu. Siapakah dia gitu? Siapakah dia gitu? Tapi saya belum tahu gitu apa kaitannya dengan Al-Qur'an, karena saya kan belum gitu. Belum ada kepikiran sedikit pun bahwa saya harus sungguh-sungguh mempelajari Al-Qur'an. Di situ belum benar-benar belum tahu lah gitu. Belum tahu gimana caranya untuk menyikapi mimpi-mimpi itu gitu. Insya Allah. Dan sekarang setelah kakak cukup lumayan lah mulai mengenal kisah para nabi, rasanya gimana kak saat kakak memandang kakak yang dulu menduga-duga itu seperti apa? Alhamdulillah, dari pengalaman dari beberapa tahun ya, sampai saya mengenal di SA ini sendiri ya. Jadi jangan bosan dengar kata SA. SA sekolah alam. Karena Masya Allah, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali saya bisa mengenal Al-Qur'an lebih dalam lagi di dalam sekolah alam ini gitu. Dan itu kemudian kakak baru menyadari, ternyata hikmah mimpi saya ini seperti itu setelah kakak belajar Al-Qur'an dan hadis. Dan kakek itu yang saya lihat ya, dia sangat soleh sekali, dia terus berzikir di situ. Padahal dia dengar sendiri di situ, sendiri aja ada di situ. Saya enggak tahu entah kemana orang-orang di sana, mungkin ada di bawah gunung juga atau bagaimana, saya kurang tahu kan. Itu ceritanya hanya seperti itu aja yang saya alami di dalam mimpi itu. Yang saya hanya fokus dengan pesannya, yang saya masih penasaran sampai sekarang, yang wallahu alam mungkin pesan itu sendiri mungkin sudah udah ada mungkin di mimpi selanjutnya yang saya tidak sadari, yang saya tidak catat gitu. Ya baiklah. Jadi sekarang kita sebutkan dulu beberapa simbol yang kakak lihat ya. Pertama dari mendaki gunung. Nah, kalau mendaki gunung atau mendaki bukit atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pendakian, kita juga sudah diingatkan ada surat tentang itu gitu kan. Nah, jadi ingat nggak dan apa namanya surat kalau nggak salah itu surat Aqobah ya. Dan tahukah kamu apa itu Aqobah? Dia bilang yaitu pendakian yang memayahkan. Nah, jadi beberapa hal di situ di dalam yang disebut sebagai pendakian yang memayahkan itu bukan berarti kita harus menjadi seorang pendaki gunung betulan begitu. Artinya jalan yang mendaki lagi sukar, lagi mendaki, itu perumpamaan di dunia ini kita mau melakukan hal yang sulit tetapi Allah itu suka. Bahkan yang paling utama dalam surat itu disampaikan bahwa membebaskan budak atau membantu orang yang sedang terlilit hutang, memberikan makan, sedangkan momen itu kita memberi makan itu juga kondisi lagi kesusahan ekonomi juga. Artinya sebenarnya kita pun butuh, tetapi karena kita ingin dapat ridhonya Allah, kita tetap berbagi, kendati kita pun dalam kesulitan. Nah, jadi itu termasuk beberapa hal yang seingat saya, karena saya juga pelajar juga ya, bukan ahli Al-Qur'an, hal-hal simbolis yang berkaitan dengan pendakian. Nah, jadi situ pendakian secara simbolis. Ujungnya apa? Sesuatu yang puncak yang warnanya
Putih. Betul. Iya. Putih di sini adalah bukan putih yang tipu-tipu ala Dajjal ya. Iya. Yang hitam terlihat putih terlihat. Iya. Ya, ini putih yang sebenarnya. Iya, iya benar. Nah, contohnya, kemudian kita juga serasa disindir di sini. Tahu tidak hadis tentang perumpamaan hati yang tidak diisi dengan Al-Qur'an, bagaikan rumah yang kosong, tidak berpenghuni. Maka isilah hati kita dengan Al-Qur'an agar tidak menjadi bagaikan rumah kosong, berhantu, kotor yang tidak berpenghuni. Seperti itu. Jadi makna lainnya, rumah itu kan simbol agama. Nah, makna lainnya lagi, mana yang benar? Ya insya Allah ya sama-sama, karena hikmah kan nggak cuma satu. Nah, membersihkan agama artinya kita jangan sampai dalam beragama itu kita melakukan kesyirikan. Jadi betul. Jadi jangan sampai kita dalam agama itu melakukan kesyirikan. Jadi kita bersihkan yang namanya diri kita dari segala bentuk perbuatan kesyirikan. Dan ingat, Nabi Nuh itu berdakwah, itu tujuannya apa? Memberantas kesyirikan. Nah, jadi di sini adalah sebuah dan ini ada kode lagi, pakaian beliau, warnanya. Jadi seperti apa beliau berpakaian itu? Pakaiannya sarungnya hijau dan bajunya putih. Nah, itu juga kan sebuah simbol yang penting, putih dan hijau. Sedangkan hijau itu banyak ya kita tahu, hijau warna surga, hijau atau hijau Khidir, hijau juga artinya gitu kan. Ini bukan berarti ini Nabi Khidir ya, maksudnya hijau ya, sesuatu yang hijau. Hijau itu bermakna surga. Bisa juga kita maknai warna surga ya, bukan bermakna surga, warna surga. Putih itu makna kebersihan gitu. Jadi ya kita harus membersihkan jiwa, raga, pikiran, segala sesuatu dari segala bentuk kesyirikan di sini. Nah, jadi salah satu hikmahnya, bukan salah satu, beberapa hikmah di sini yang saya bisa tangkap di sini adalah untuk saat ini berarti kita seperti tersindir. Sudah tahu tidak tentang kisah Nabi Nuh, dan kemudian bukan hanya berlaku pada zaman beliau saja. Mengapa rumah itu tidak seukuran beliau? Mengapa seukuran yang rumah-rumah sekarang walaupun itu rumah kuno? Artinya kesyirikan itu selalu ada. Berarti kesyirikan itu dari zaman dahulu sampai sekarang. Allahu alam, bisa jadi ada beberapa ceramah yang saya dengar awal kesyirikan itu bermula di zamannya Nabi Nuh. Allahu alam. Jadi itu yang pernah saya dengar juga gitu kan. Dan kesyirikan itu sampai sekarang pun tetap ada begitu. Dan tugas kita bagaimana kita mengenali segala bentuk kesyirikan, lalu membersihkan diri kita agar kita tidak melakukan kesyirikan itu dengan ilmu pengetahuan. Walaupun itu susah ya, tetapi insya Allah lama-kelamaan akan menjadi mudah bagaikan pendakian seperti itu. Jadi ujungnya nanti puncaknya itu putih ya, kebersihan. Nah, jadi membersihkan kesyirikan dan juga mengisinya dengan rumah itu, mengisinya dengan setelah dibersihkan diisi dengan tauhid. Ya, dan juga Al-Qur'an. Nah, jadi ada hadisnya itu Kak. Jadi hati tanpa Al-Qur'an bagaikan rumah yang kosong, Masya Allah. Jadi jangan biarkan hati kita kosong. Seharusnya sebagai muslim kita diisi dengan Al-Qur'an. Diisi dengan Al-Qur'an. Jadi Masya Allah, itu yang saya petik hikmahnya ya. Sebagai seorang sahabatnya Kakak, ya sekaligus seperti saudara kandung sendiri gitu Kak ya, walaupun kita baru bertemu 2019. Saya yang sama seperti Kakak dan juga teman-teman lainnya di sekolah alam yang sama-sama mencintai Al-Qur'an. Jadi memandang mimpi-mimpi ini sebagai penyemangat kita semakin senang lagi belajar Al-Qur'an, dan mimpi ini memberikan kita beberapa topik-topik atau tema-tema yang kita cari nanti jawabannya di dalam penjelasan-penjelasan Al-Qur'an dan juga hadis-hadis. Jadi yang benar mana? Mimpinya atau Quran atau hadisnya? Quran dan hadisnya gitu. Jadi mimpinya ngikutin benar. Jadi fungsi mimpi itu ngikut dia, menyesuaikan. Bukan penjelasan Al-Qur'an dan hadis yang menyesuaikan mimpi. Nah, jadi dan sama sekali itu tidak pernah kita insya Allah tidak akan pernah membaliknya. Kita tetap istiqomah, kita tetap harus mimpi yang menyesuaikan dirinya dengan penjelasan Al-Qur'an dan hadis. Jadi jika di dalam Al-Qur'an itu
menjelaskan hal yang sesuai, baru mimpi itu bisa benar. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti mimpi itu yang salah. Betul, Itu. Masya Allah. Tadi luar biasa sekali podcast kita hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, keluarga, dan juga orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Amin. Baik, sekian dulu Ya podcast Rabbal kita hari ini Kak ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.